Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar teman-teman dari grade 4? Semoga kalian semua selalu sehat, selalu semangat. Mari kita berdoa sebelum masuk ke materi. Berdoa mulai. Allah adalah tempat kita untuk meminta. Jadi sebelum belajar, kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar ditambahkan kepada kita ilmu dan diberikan pengertian atau pemahaman yang baik. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang pecahan. Sebelum ke penjelasan, Miss Tina informasikan dahulu bahwa macam-macam pecahan, yaitu ada pecahan biasa, ya ini di gambar ada 2/3, itu adalah pecahan biasa. 1/4/6 itu adalah pecahan campuran. 0,30 adalah pecahan desimal. 7/1000 adalah per 1000. 5% adalah persen. Oke, kita simak penjelasan satu persatu dari macam-macam pecahan. Yang pertama yaitu adalah pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebutnya dalam pecahan biasa adalah bilangan bulat. Contohnya 1/2, 4/3, 9/4, 11/13, dan 6/10. Di dalam pecahan biasa itu ada pecahan murni, yaitu pecahan biasa yang pembilang serta penyebutnya merupakan bilangan bulat dan nilai pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Pembilang itu yang atas ya teman-teman, yang bawah itu penyebut. Jadi yang atas itu harus lebih kecil daripada yang bawah, itu adalah pecahan murni. Dan yang ketiga adalah pecahan campuran, yaitu bilangan pecahan murni yang dikombinasi atau dicampur dengan bilangan bulat. Contohnya 3 1/2, 1 1/4. Selanjutnya adalah pecahan desimal, yaitu pecahan yang penyebutnya merupakan kelipatan 10, seperti 10, 100, 1000, dan seterusnya. Penulisan pecahan desimal menggunakan tanda koma. Contoh pecahan biasanya 7/10, maka pecahan desimalnya 0,7. Atau 46/10 pecahan biasanya, sedangkan pecahan desimalnya 4,6. Selanjutnya yaitu persen atau per 100, yaitu pecahan yang penyebutnya merupakan nilai dari bilangan 100. Penulisan bilangan persen dinyatakan dengan lambang persen, 0/0. Contohnya 9% itu adalah 9/100 pecahan biasanya. 64% pecahan biasanya 64/100. Selanjutnya adalah per mil atau per 1000, yaitu pecahan yang penyebutnya merupakan nilai dari bilangan 1000. Penulisan bilangan per mil dinyatakan dengan lambang 0/00. 6/1000 sama dengan pecahan biasanya, yaitu 6/1000. Atau 207/1000, pecahan biasanya adalah 207/1000. Berikutnya adalah cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran atau sebaliknya pecahan campuran ke pecahan biasa. Disimak ya. Baik teman-teman, sekarang kita akan sama-sama belajar cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Setelah kalian sebelumnya mengenal macam-macam pecahan, sekarang kita akan merubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Oke, coba sini Miss Tina kasih pecahan biasanya, yaitu 7/4. Nah, jangan lupa ya teman-teman, untuk bisa merubah pecahan biasa ke campuran atau campuran ke pecahan biasa, teman-teman sudah mengingat kembali perkalian dan pembagian. Jika sekarang pecahan biasa ke campuran itu akan dibagi
Caranya yaitu dibagi. 7 dibagi 4. Berapa 7 dibagi 4? 1. Ada sisanya berapa? Ini 1 dikali 4, 4. Kita kurangin, ada sisanya 3. Jadi di sini kita tulis di depannya 1, sisa 3, dan penyebutnya 4. Nah, ini ya teman-teman. 7/4 jika dirubah menjadi pecahan biasa akan mendapatkan 1/3/4. Kita coba lagi, Miss Tina kasih angka lagi. 10/3. Nah, berapa ya? Kita bagi lagi. 10 dibagi 3. 10 dibagi 3 itu berapa ya teman-teman? Dapat berapa? Dapat 3. Kalau 3 kita kali 3 kembali akan menghasilkan angka 9. Jadi ada sisanya 1. Maka kita akan menulis. Tadi berapa 10 dibagi 3? 3, sisa 1, dan penyebutnya adalah 3. Jadi 10/3 dirubah menjadi pecahan campuran adalah 3 1/3. Nah, bagaimana jika merubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Miss Tina kasih kembali soal 1, 2/3. Nah, ini adalah pecahan campuran. Kita akan merubah ke pecahan biasa. Caranya yaitu 1, ini 1 dengan 3 dikali, lalu hasilnya ditambah dengan 2. Jadi jika dituliskan akan seperti ini. 1 dikali 3 ditambah 2. Di bawahnya tetap ya. Berapa penyebutnya? 3. Jadi 1 dikali 3 berapa teman-teman? 3. 3 ditambah 2. Jadi 5/3. Jadi pecahan campuran 1, 2/3 jika dirubah ke pecahan biasa akan mendapatkan hasil 5/3. Coba Miss Tina kasih contoh kembali ya. 2 4/6. Nah, kita rubah 2 4/6 ini kita rubah ke pecahan biasa. Jadi bagaimana caranya? 2 dikali 6 ditambah 4. Di bawahnya penyebutnya kita tulis 6. Ayo teman-teman coba dihitung. 2 dikali 6 berapa? 12. 12 ditambah 4. Berapa ya? 12 ditambah 4? 16. Jadi pecahan biasanya adalah 16/6. Jadi pecahan campuran 2/6 jika dirubah ke pecahan biasa hasilnya adalah 16/6. Nah, bagaimana teman-teman? Bisa ya? Nanti agar kalian lebih bisa lagi akan ada soal. Kita lanjut ke merubah pecahan selanjutnya. Oke, sekarang kita akan merubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Ada 2 cara ya. Satu yaitu dengan cara dijadikan penyebutnya dijadikan per 10 atau per 100 atau per 1000. Yang kedua dengan cara dibagi antara pembilang dengan penyebut. Nah, kita buat dulu cara yang pertama. 1/4. Nah, kita cari penyebutnya itu, ya ini penyebutnya angka 4. Bisa dijadikan per 10? Tidak bisa. Dijadikan per 100? Bisa. Kalau dijadikan per 100 itu dikalikan dengan 25.
Berarti jika penyebutnya dikalikan 25, maka pembilangnya juga harus dikalikan 25. 1 kali 25, 25. 4 kali 25, 100. Nah, jika ada angka di belakang koma 1, itu berarti per 10. 1 per 10. Jika dua angka di belakang koma, itu 1 per 100. Jika 3 di belakang koma, itu berarti 1 per 1000. Nah, kalau ini 25 per 100, maka akan 0,25. Itu cara yang pertama, bisa dijadikan per 10, per 100 atau per 1000. Jadi pecahan biasa 1/4 jika dirubah ke desimal akan menjadi 0,25. Nah, sekarang cara yang kedua, yaitu ada angka pecahan biasa 2/5. Caranya adalah kita bagi pembilangnya dibagi dengan penyebutnya. 2 dibagi 5 tidak bisa. Jadi kita kasih angka 0 di depannya. Di sini kita beri koma, lalu di sebelah angka 2 kita tambahkan 0. Jadinya 20. 20 dibagi 5 berapa teman-teman? 4. 4 dikali 5, 20. 20 dikurang 20, 0. Berarti ini sudah selesai. Maka pecahan biasa 2/5 jika dirubah ke pecahan desimal akan memperoleh 0,4. Oke, lebih mudah yang mana? Itu boleh teman-teman coba. Selanjutnya kita akan merubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Ini pecahan desimal. Nah, bagaimana merubahnya ke pecahan biasa? Seperti yang sudah Miss Tina jelaskan, jika satu angka di belakang koma itu berarti puluhan atau per 10. Jika dua angka per 100, jika tiga angka per 1000. Maka jika 0,4 dirubah ke pecahan biasa, angka satuannya 4. Lalu tadi berapa? Di belakang 1,1 angka per 10. Jadi teman-teman tinggal tulis 4 per 10. Nah, kalau yang 0,15 berapa teman-teman? Berapa? 15 per 100. Jika 0,125 atau 0,125 dirubah ke pecahan biasa menjadi 125 per 1000. Nah, jika masih ada yang bisa disederhanakan, teman-teman bisa menyederhanakannya. Itu adalah pecahan desimal ke pecahan biasa. Baik teman-teman, selanjutnya adalah merubah pecahan biasa ke persen. Persen disimbolkan dengan 0 per 0 seperti ini ya teman-teman. Nah, sini ada pecahan biasanya 3/4. Kita akan menggunakan dua cara. Sini juga 3/4. Nanti teman-teman boleh yang menurut teman-teman termudah teman-teman gunakan untuk menghitung. Cara yang pertama yaitu dengan mengalihkan bilangan yang mendekati angka 100 penyebutnya. Jadi 3/4 dikali berapa? Hasilnya 100. Nah, jika penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang dapat menghasilkan 100, maka pembilangnya pun harus dikalikan dengan bilangan yang sama. 4 dikali berapa ya akan mendapatkan 100? 25. Jadi sini sama-sama kita kalikan. Penyebut kita kalikan 25,
pembilang juga dikalikan 25. Penyebut 4 dikali 25 hasilnya 100. Sedangkan pembilang 3 kali 25 hasilnya berapa? Kita kalikan 25 dikali 3. 3 dikali 5 berapa teman-teman? 15. Kita simpan 1. 3 dikali 2 6 ditambah 1 7. Jadi 3 dikali 25 adalah 75. 75 per 100 itu sama saja kalau persennya adalah 75%. Nah, untuk cara yang kedua yaitu dikalikan dengan 100%. 3 dikali 100 300 dibagi penyebutnya 4 berapa? 300 dibagi 4 yang mendekati 75. 75 dikali 4 75 dikali 4 kali 5 20 2. 7 dikali 4 28 ditambah 2 300. Jadi 300 dibagi 4 adalah 75. Nah, persennya ini tinggal ditulis di belakangnya 75%. Itu dia teman-teman, ada dua cara. Yang pertama dengan mengalihkan agar penyebutnya menjadi 100, sedangkan yang kedua dikalikan dengan 100%. Selanjutnya adalah persen dirubah ke pecahan biasa. Ini ada 25%. Tinggal ditulis pecahan biasa 25 per 100 itu jika persen. 25 per 100 pecahan biasanya. Jika masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Dibagi berapa ya supaya bisa disederhanakan? Coba kita sama-sama bagi 25. 25. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 25. Pembilangnya 25 dibagi 25 1. Sedangkan 100 dibagi 25 4. Jadi persen 25% dirubah ke pecahan biasa adalah 1/4. Oke teman-teman, semoga nanti dengan diberikan latihan soal teman-teman semakin bisa. Jika belum bisa, dicoba selalu. Jangan mudah putus asa karena matematika itu lebih menyenangkan. Untuk tugas, teman-teman dapat mengerjakan halaman 137 sampai 138 dan dapat dikumpulkan pada hari Jumat 11 September tahun 2020. Oke teman-teman, jangan lupa untuk pelajaran matematika itu teman-teman harus sering berlatih menghitung. Nah, jika sudah sering berlatih, insya Allah teman-teman akan lebih mudah memahami. Oke, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih dan selalu semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.